Hai, aku sekarang rekamnya pakai Canva. Keren sih. Tapi aku juga nggak ngerti ini kayak sesuatu yang baru bagi aku dan tuh nggak sih dia tuh kayak layarnya kan gede gitu. Tapi gambar aku kecil banget. Iya, sekarang jam 2:18, jam 2 pagi. Dan apa ya? Nggak tahu. Aku kemarin skip bikin video tanggal 4 karena yang pertama aku tidurnya nggak teratur. Kemarin aku tidur subuh, terus kayak bangun-bangun tuh langsung kerja dan menjalani dunia, menjalani kehidupan dunia seperti biasa. Habis sholat tarawih tuh kemarin langsung kayak enggak ding, habis sholat tarawih justru aku nggak tidur kan karena aku nggak tahu kenapa tubuh aku tuh kayak malas banget pengen rebahan aja. Dan kebetulan banget kemarin kan seharian hujan ya, dan qadarullah hari ini tuh banyak berita banjir ya, karena semalaman itu hujan intensitasnya cukup gede. Nah itu sampai subuh. Jadi kayak 2 hari kemarin polanya sama, hampir ya berarti 3 hari ini polanya sama. Tidur subuh, terus bangun jam 9 atau 10, lanjut kerja, tidur subuh lagi, bangun jam eh, 9 atau 10 lagi kerja, dan sampai sekarang aku belum tidur. Kalau tadi pagi aku bangun jam setengah 11, kayak masih ngantuk banget, tapi aku bangun terus lanjut kerja. Kebetulan kan aku kerjanya WFH, jadi alhamdulillah sih, meskipun masih probation, tapi aku bersyukur karena nggak kayak harus ke kantor jam 8 lagi ya, ini kan karena WFH. Jadi aku bisa bangun kapanpun gitu. Dan di jam 2 hampir setengah 3 ini sebenarnya aku nggak tahu ya mau ngapain. Karena kemarin kan kita ngobrol sambil makan. Dan sekarang kayak belum lapar. Aku tuh punya mie Aceh sama mie rendang sama mie biasa. Bingung yang mana. Oh iya bener, kemarin itu kenapa aku nggak bikin vlog ya, karena sahurnya itu aku nggak sahur, tapi cuma makan jam 2, kayak kayak sekarang lah aku lagi masih melek tuh, aku kayak ngide makan mie rendang kalau nggak salah kemarin ya. Terus akibatnya jam 4 waktu sahur tuh aku jadi males makan karena ngerasa kayak masih eh, masih kenyang gitu. Tapi itu bikin aku lemas seharian, lemas banget, lemas kayak kerja aja sambil males-malesan karena ya bayangin aja cuma makan mie. Akhirnya buka puasa, habis buka puasa udah ada energi, tapi energi aku nggak bisa buat uh, ngevlog. Beda pas hari pertama puasa itu aku makannya baik ya, uh, kenyang, jadi aku kuat tuh jalan jauh, pulangnya ngevlog. Bahkan hari itu aku 3 kali bikin video kan, ya gitulah. Dan ini aku mau memperbaiki, ini hari 5 Ramadan ya. Alhamdulillah kemarin 4 Ramadan aku lancar puasanya, meskipun banyak dinamika. Dan ada cerita apa ya kemarin? Gak ada sih. Jadi, oh paling tarawih ya, soal tarawih itu. Jadi awal-awal tuh kan kita semangat ya, satu satu kos-kosan tuh kayak uh, tarawih bareng, kayak berbondong-bondong. Dan hari ketiga itu kita masih berbondong-bondong ke Furqon tuh jauh. Hari keempat kayak
udah pada ada yang janjian bukber juga, ada yang pulang kerja juga. Jadi kayak hmm, aku sendirian, ada yang sakit juga. Ya aku sendirian ini ya, apa namanya? Sholat tarawihnya. Dan kemarin karena telat tarawihnya jadi ketinggalan ya. Aku kebagiannya di luar yang literally di Falcon tuh ada AC kan di dalam dan kontras banget, di dalam adem banget, di luar kayak panas banget, sepanas itu. Dan alhamdulillah itu kayak ini loh, aku tuh setengah 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 tarawih di luar, bisa setengah tarawih, dan kedapatan di dalamnya itu pas sholat witir. Jadi ya bersyukur sih alhamdulillah masih dapat kebagian dinginnya gitu. Karena nggak kuat banget di luar tuh. Jadi itu berarti kejadiannya sebelum hujan ini ya, hujan hujan seharian itu gerah banget. Ya bayangin aja lah kalau mau hujan kan pasti gerah gitu. Terus kemarin buka pakai apa kemarin ya? Lupa. Hari ini tuh aku buka pakai telur ceplok sama bikin orek gitu. Simpel sih karena hari ini aku males banget sebenarnya. Kerja aja sambil lemes. Lemes banget kerja tuh kayak masih belum pas tidur aja sih. Karena kan ya 2 hari, 3 hari tidurnya nggak bener kan. Masih belum puas tidur. Terus hari ini aku tadi selesai sholat isya tuh kayak enggak, berarti sebelum sebelum sholat tuh aku lagi self care karena hari sebelumnya tuh aku benar-benar full nggak mandi kan, nggak mandi. Jujur ini mah jujur aja ya, nggak mandi. Nah, nggak tahu, ya gitu mungkin efek karena sahurnya nggak sahur. Jadi kalian jangan pernah deh nggak sahur, itu ngefek banget kayak bikin lemes, bikin males ngapain. Dan hari ini aku kayak rada semangat kan. Tadi balik lagi, aku sebelum sholat tuh, aku bersih-bersih. Terus setelah sholat aku maskeran. Setelah maskeran, karena aku keramas juga, jadi kayak aku conditioner juga. Habis itu aku luluran tangan aku tuh. Aku luluran full. Kaki aku juga aku lulurin sambil nonton film sih tadi. Apa ya hari ini mau ngobrol apa ya? Oh, astagfirullahaladzim. Hah, tiba-tiba sakit. Astagfirullahaladzim. Pernah gak sih kayak aku tuh sering banget kalau eh, nafas tuh kadang kayak tiba-tiba sakit. Nggak ngerti kenapa. Ini kayaknya kurang mundur deh kameranya. Nah kan segini ya. Nah gitu dong. Kelihatan dan terlalu deket. Hari ini sebenarnya aku tuh kepikiran dari kemarin. Karena akhir-akhir ini tuh aku sebenarnya lagi resah. Resah. Em, apa ya? Hari ini tuh gak hari ini, ya beberapa hari ini. Tuh kan grogi. Kalau punya ide tuh berputar di kepala jadi grogi tahu. Kayak ya akhir-akhir ini aku teresah karena aku lagi mikirin OVT aja, OVT tentang eh, aku tuh banyak salah dan dosa gitu loh sama orang-orang. Dan aku lagi mikirin kayak gimana ya caranya aku minta maaf. Terus ya udah ngide aja, ya udah bikin video deh aku minta maaf gitu. Karena ya bukan bukan yang gimana-gimana kayak alah lebay banget minta maaf aja harus pakai video. Enggak gitu. Apa ya? Minta maaf udah secara langsung ke siapapun itu, ke teman-teman aku.
Cuman pada akhirnya nggak semua orang tuh, nggak tahu ya menerima atau enggak, tapi nggak semua orang itu responnya kayak balik lagi ke sebelum aku punya salah gitu kan. Jadi aku mikir kayak apa aku kurang minta maaf ya gitu. Jadi tapi kali ini tuh pengen kayak special spesial series, spesial video kayak pengakuan maaf aku aja sih buat ke teman-teman deket aku, ke sahabat aku, ke teman kerja, teman kuliah, teman apapun itu yang pernah tersakiti oleh sikap dan lisan aku mau minta maaf di sini gitu. Latar belakangnya adalah, latar belakangnya apa ya? Hmm, bertumbuh aja sih. Jadi kayak aku nggak bisa sih kayak gini terus. Aku pengen berubah. Power Rangers. Cak. Ya, pengen berubah. Akhir-akhir ini aku ngerasa kayak banyak yang tersakiti oleh aku gitu. Em, karena jujur ya, aku tuh orang yang bukan pelupa ya, iya pelupa sih, pelupa dan gampang melupakan eh, satu kejadian gitu kan. Jadi ya apalagi filter aku yang kurang baik mulutnya. Kalau debat, jadi kadang di satu perdebatan itu aku lupa bahkan kayak, hah emang gue pernah bilang kayak gitu ya gitu. Ya pasti ada lah di antara kalian yang kayak aku kadang tuh lupa gitu. Dan aku juga dulu pernah bilang ke diri aku sih buat kayak, ya lupain aja sesuatu yang menyakiti hati kamu. Dan aku pikir ya orang-orang kayak gitu juga kali ya, ternyata enggak, ternyata ada juga yang membekas gitu ketika aku astagfirullahaladzim, ini pembalut, ketika aku ngomongnya ke kontrol ternyata sakit hati kan ya, ya gitulah gitu. Jadi ya gitu, beberapa kejadian tuh aku kayak lu kayak gini-gini Yun gitu, bahkan aku lupa kayak, hah gue ngapain sih, gue ngapain ya. Ya gue pikir kayak satu perdebatan tuh selesai pada saat itu juga, dan hidup itu ya normal-normal aja setelah itu. Ya aku sih gitu ya, siapapun yang menyakiti aku, yang pada saat itu aku merasa tersakiti, setelah itu aku ngelupain itu, kayak ya udah mungkin aku juga ada sisi yang salahnya juga, gitu gitulah. Dan berangkat dari situ ternyata nggak semua orang kayak gitu kan. Jadi ya inilah sebuah permintaan maaf dari aku, video. Mula-mula dari mana ya? Mula-mula dari mana, ini udah berawal 13 menit ya. Mmm, apa ya, kalau di Islam tuh ada istilah hikmah. Ya kalau secara umum sih artinya kebijaksanaan ya, kayak bijaksana gitu. Iya secara umum gitu. Mungkin kita juga sering dengar kan istilah hakim gitu, itu kan turunan dari bahasa Arab yang artinya tuh seseorang yang mampu kan, mampu bersikap adil. Dan adil itu kan berangkat dari satu pandangan kebijaksanaan kan, benar, salah, ditimbang jadi satu keadilan. Nah itu kan hakim. Hikmah, hukum, hakim itu terpaut kalau di Arab. Ya gitu. Terus ya di sini aku mau berusaha menjadi seorang yang bijaksana sih. Ternyata apa yang aku lakuin, apa yang aku bicarakan ke semua orang tuh nggak semuanya menyenangkan gitu. Pun eh, menjadi seorang yang bijaksana kan perlu ilmu juga, dan di sini aku kayak orang yang fakir ilmu, yang masih terus belajar gitu. Dan berangkat dari kesadaran akan kebijaksanaan dan hikmah itulah aku mau minta maaf di sini. Hmm, bahkan di Islam tuh hikmah tuh jadi satu
ilmu loh, ilmu khusus di mana ada hubungan sebab akibat di dalamnya, terus uh, sifat-sifat hukum-hukum secara khusus ya. Jadi bahas itu. Ya itu nanti kita bahas di satu video lah tentang hikmah di dalam Islam, ilmu hikmah dalam Islam. Kalau teman-teman sering ikutin apa, Islamisasi ilmu atau uh, apa namanya, sekularisme, liberalisme di dalam Islam itu pasti akan banyak menemui istilah hikmah ya itu. Dan nah kalau ngomongin hikmah kebijaksanaan itu kan berarti apa ya, seseorang itu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya kan. Nah aku mengakui bahwa selama ini tuh kayaknya aku kurang gitu untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Aku sering kayak mungkin omongan-omongan aku uh, menyakiti, kurang berkenan gitu kan. So ya, jadi ya berangkat dari hikmah itu aku pikir perlu ada satu perbaikan dalam diri aku untuk, kan nyambungnya kan kalau misalkan hikmah, kebijaksanaan, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu kan salah satu ruang lingkup mengontrol diri kan. Dan adanya video ini adalah satu bentuk kontrol diri aku untuk mengakui, menyadari atas kesalahan aku gitu. Dan di Islam itu hikmah itu satu apa ya, unsur dari akhlak ya. Karena ketika seseorang uh, menerapkan hikmah dalam hidupnya itu pasti uh, akan membuahkan sikap kan. Nah di Islam tuh itu masuk dalam kategori akhlak. Hikmah tuh unsur-unsur dari akhlak. Orang yang berakhlak mulia, orang yang beriman itu pasti menerapkan hikmah di hidupnya. Berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Dan itu yang di Ramadan kelima ini aku sadari aku mau memperbaiki itu. Ya, gitulah. Terus untuk kalian semua yang aku sakitin sengaja ataupun tidak disengaja di perkataan dan perbuatan aku, demi Allah, aku nggak punya niat apapun selain aku belum bisa mengontrol diri aku gitu. Pun pada akhirnya aku menyadari bahwa itu bentuk proteksi diri aku sih sebagai perempuan, sebagai anak rantau yang kurang secure. Um, aku rasa kan ada tuh orang tuh kalau proteksi dirinya nih kalau misalkan terancam dalam pembicaraan one person, satu-satu orang, apa namanya, pembicaraan personal atau pembicaraan kelompok tuh ada yang kalau misalkan dia merasa terancam dalam pembicaraan itu, ada yang menghindarkan dan gak mau balik lagi ke percakapan itu atau ke orang itu bahkan. Dan aku tipe yang gak menghindar tapi melawan. Nah, ya ketika aku membalas satu ancaman itu, aku rasa yang kurang adalah mengontrol diri aku kan, gitu. Jadi aku akui aku salah ketika aku melawan eh, satu ancaman itu, ya aku salah, itu nggak bijaksana. Dan ini aku mengakui secara terang-terangan ya, aku upload di YouTube dan ya mungkin jadi reminder aku buat beberapa bulan, tahun, dan kemudian hari ketika aku merasa tidak bijaksana lagi, aku akan nonton video ini. Dan mungkin FYI kalau kalian mungkin ngelihat video ini yang ngelihat banyak, itu diri aku suka ngelihat diri aku suka ngelihat video aku dan ya untuk belajar setiap saat gitu. Balik lagi tadi, ya aku sadari itu bentuk proteksi diri aku dan mungkin ke depan aku bisa lebih menanamkan ke mindset aku bahwa oh ada satu tindakan yang tidak perlu kamu balas, ada satu ucapan yang tidak perlu kamu balas gitu ya. Gitulah. Yang namanya orang pasti berproses untuk
menjadi lebih baik kan, dan ini adalah ikhtiar aku untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk kamu, siapapun yang tersakiti oleh perkataan aku, oleh perbuatan aku, demi Allah, ini adalah video persembahan untuk kalian untuk tolong maafin aku. Karena aku sadar bahwa setiap kesulitan yang aku alami, setiap kendala yang aku alami, aku selalu suuzon. Selalu suuzon bahwa oh, ada yang salah di aku. Ada yang salah nih. Entah itu ada hajat yang belum terpenuhi, ada orang yang gak maafin aku, ada ridho yang gak aku dapetin gitu. Dan itu relate banget, demi Allah, dari 2019 tuh aku selalu ngerasa, selalu punya mindset kayak gitu, bahwa ketika sesuatu tidak lancar di hidup aku, ada sesuatu yang salah nih gitu. Dan akhir-akhir ini banyak banget satu kesulitan di hidup aku. Jadi aku minta maaf kalau aku punya salah, dan aku akui aku punya banyak salah gitu. Untuk teman-teman aku, terus terkhusus untuk Asfi, Dania, yang aku belum ngechat lagi, terus untuk my ex yang apa ya, ya banyak salahnya aku, sahabat aku yang kadang aku terlalu keras kepala, teman-teman organisasi aku yang kadang aku terlalu memproteksi diri aku dengan ucapan aku, bapak, ibu, keluarga aku yang aku rasa aku juga banyak salahnya, teman-teman organisasi aku, teman-teman kos aku minta maaf gitu. Apa ya? Ya benar gitu, kalau kata orang-orang bijak tuh, hikmah itu kan perlu banget ilmu. Kebijaksanaan itu, meskipun hikmah itu satu ilmu, tapi itu memerlukan ilmu lagi gitu. Ya bayangin aja kalau keadilan berangkat dari hikmah yang tidak disertai dengan ilmu yang benar, ya pasti keliru gitu. Akan menjadi ketidakadilan kan, ya jadi nggak adil. Pun hikmah ini gitu, meletakkan sesuatu pada tempatnya, aku yang sedang belajar meletakkan sesuatu pada tempatnya ini, ya bukan satu hal yang mudah gitu. Untuk membuat video ini pun aku bahkan mikir 2 hari, kayak kayaknya aku butuh bikin video, tapi malu nggak sih kalau aku kelihatan terlalu pick me atau gimana. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk bikin gitu. Dan di hari kelima Ramadan ini, ya itu menurut aku satu pembelajaran khusus buat diri aku mengenai hikmah. Apalagi ya, sebenarnya aku lapar ya, aku pengen bikin apa namanya, mie. Ya gitu. Ya semoga dari video ini aku terus belajar, terus mengerti, terus bertumbuh bahwa diri ini, kok gue mau nangis ya? Gue tuh sedih tau, gue tuh sering sedih, nggak sering sedih, tapi kayak gampang tersentuh. Bahkan tersentuh dengan kata-kata sendiri. Aneh gak sih? Kadang kalau aku lagi apa ya, bukan bersajak, enggak, lagi menulis kata-kata indah tuh aku sedih, kayak aduh indah banget. Nah sekarang tuh aku bikin video ini tuh kayak sedih gitu, nggak tahu kenapa, I don't know. Dan di jam 2.43 ini, dimana malaikat-malaikat di bulan Ramadan ini menyaksikan video aku berharap mereka mengamini bahwa aku ingin berubah. Aku berharap mereka, malaikat-malaikat Allah, melihat, aduh sedih banget. Ya melihat apa ya, bahwa kerasnya hati ini berusaha buat kayak minta maaf meskipun medianya video. Tapi demi Allah aku udah minta maaf ke teman-teman aku, udah maaf ke semua orang menurut aku. Meskipun nggak tahu ya, khilaf
skip atau hilaf kelupaan, tapi make sure aku udah minta maaf kok, gitu. Kayak video klarifikasi ya, kayak gitu lah. Ih, ih, coba lihat deh. Kan tadi aku pakai conditioner kan. Terus kayak dia tuh kena air. Terus jadi ini apa namanya? Meleleh. Meleleh nggak sih? Tapi lengket kok. Ini jatuhnya kayak rumput laut ya. Tapi kan dalamnya juga awalnya air ya, serum. Ih, lucu. Terus tadi tuh, oh iya, ya sebenarnya video ini terkhusus untuk orang yang menurut aku terlalu salah sih. Jadi aku minta maaf di sini. Ya, karena pada akhirnya semua orang punya hilaf, termasuk diri aku. Tapi demi Allah, kalau soal satu kesalahan, soal soal komitmen, kalau aku bilang salah, aku salah. Gitu. Gitu. Apa ya? Tadi lupa lagi. Itu sering lupa ya. Oh iya. Tadi tuh, eh enggak, kemarin. Kemarin itu karena mungkin buka, karena mungkin aku sahurnya pakai mie aja ya. Jadi siangnya tuh aku kayak gampang marah gitu, bahkan sama kucing. Kucing aku tuh manja banget. Dia kayak suka musel-musel, musel-musel tuh apa ya? Kayak deket-deket gitu. Dan aku ngerasa marah aja gitu karena bulu dia rontok. Aku marahnya aku kayak, syah syah syah. Terus kayak, apa sih kamu? Ngeselin banget aku bilang gitu. Terus habis itu tidur lanjut lagi. Eh, lanjut tidur lagi. Terus apa? Bangun-bangun aku kayak ngerasa bersalah. Aku nggak harus kayak gitu sih sama kucing gitu. Terus kayak malamnya aku minta maaf, kayak maaf ya cing gitu. Terus tadi tuh jadi FYI kucing aku tuh kan dia punya anak 3. Terus em, aku ngerasa kehadiran anak-anak kucing aku tuh jadi mood buster gitu kalau aku lagi down, males, aku ke atas buat ngeliat kucing dan ngelonggol aja. Iya, terus tadi aku kayak, jadi hari ini tuh kan aku males banget. Setelah aku bersih-bersih, makan, buka puasa, dan melihat kucing, aku merasa hidup lagi gitu. Ya udah 30 menit. Ya judulnya apa ya ini ya? Judulnya permintaan maaf aku. Jangan jelek. Ya itu dari hati terdalam aku, dengan latar belakang yang udah aku kasih tahu. Demi Allah aku dari dulu memang punya niat untuk minta maaf ke semua orang. Tapi mungkin kali ini aku benar-benar menyadari bahwa nggak semua orang tuh kayak aku yang melupakan segala sesuatu dan aku maafin semuanya. Nggak semua orang mudah memaafkan. Dan aku harap, aku berdoa ke Allah, orang-orang di sekitar aku adalah orang-orang pemaaf sih. Dan aku yakin kalian yang nonton video ini adalah orang-orang yang bisa maafin aku. Ya, aku minta maaf atas segala semua perkataan yang kurang berkenan. Dan semoga selanjutnya ibadah aku jauh lebih baik sih dengan aku udah lega gitu minta maaf. Karena aku tipe yang kalau aku kayak ada sesuatu yang mengganjal tuh jadi nggak mindful semuanya gitu. Gitu. Hmm, iya, gitu deh. Udah kali ya.
Nanti mungkin nge-vlog lagi lah siangan insya Allah ya, kalau udah bangun. Gitu deh. Oke, dari aku, dadah. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya.